Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Walhamdulillah, senantiasa kita bertahmid memuji Allah Jalla wa'ala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita setiap harinya, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang mana dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar nilainya, bahkan jauh lebih berharga daripada nikmat dunia dan seisinya. Maka di antara cara seseorang mempertahankan atau menjaga nikmatul Islam wal iman adalah dengan cara dia mempelajari Al-Quran wa Sunnah, agar nikmat Islam wal iman tadi tetap berada pada dirinya sampai bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah di kesempatan sore hari ini kajian kita judulnya mengenai perkara-perkara yang disunnahkan, perkara-perkara yang disunnahkan untuk berwudu, perkara-perkara yang disunnahkan untuk berwudu. Disebutkan yang pertama, disunnahkan untuk berwudu ketika seseorang hendak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disunnahkan seseorang berwudu ketika hendak berzikir atau berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalilnya hadis yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang mana Abu Musa pernah mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah khabar atau dengan sebuah pesan, yang pesan ini adalah dari Abu Amir, dari Abu Amir radhiyallahu anhu, yang mana Abu Amir ini berpesan kepada atau berkata kepada sahabat Abu Musa radhiyallahu an, wahai Abu Musa, kata Abu Amir, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salamku, sampaikan kepada Nabi salamku, kata Abu Amir kepada Abu Musa. Jadi Abu Musa dititip pesan oleh Abu Amir untuk menyampaikan salamnya ke Nabi. Maka ketika Abu Musa mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang pesan dari Abu Amir, yang mana Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya Abu Amir menitipkan salam kepadamu. Jadi mengkhabarkan kepada Nabi bahwasanya Abu Amir menitip salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Rasulullah menjawab salamnya Abu Amir, Rasulullah meminta air, kemudian berwudu, kemudian mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, ya Allah, berilah ampunan bagi hambamu, yaitu Abu Amir. Jadi Abu Amir ini menitip pesan kepada Abu Musa untuk menyampaikan kepada Rasulullah salamnya dan minta didoakan agar Rasulullah mendoakan ampunan untuknya. Maka setelah sampai pesan tersebut, maka Rasulullah pun mengambil air wudu dan berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah Abu Amir, ampunilah dosa hambamu yaitu Abu Amir. Di dalam hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah ketika hendak berdoa, beliau berwudu terlebih dahulu. Rasulullah berwudu terlebih dahulu. Baru setelah berwudu Rasulullah berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah hambamu yaitu Abu Amir. Maka berdasarkan hadis ini dianjurkan setiap kali seseorang ingin berdoa adalah untuk berwudu terlebih dahulu. Setiap kali hendak berdoa adalah berwudu terlebih dahulu. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, disunnahkan berwudu ketika akan tidur. Disunnahkan berwudu ketika akan tidur. Yang mana kebanyakan kita sekarang di malam hari sebelum tidur jarang sekali ada niatan ingin berwudu. Katanya kalau berwudu nanti hilang ngantuknya katanya. Dan inilah kadang penyakit kita semua, suka membangkang dan tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Idza ataita madja'aka fatawadda." Apabila kalian mendatangi tempat tidurnya untuk tidur di malam hari, falyatawadda, maka Nabi katakan berwudu'lah. Berwudu'lah. Wudu'aka lis-salah, sebagaimana wudu'mu untuk mengerjakan salat. Jadi ketika seseorang ingin tidur di malam hari, Nabi katakan falyatawadda, berwudu dulu baru tidur. Sebagaimana wudu untuk salat. Thumma taji' ala syaqqik. Kemudian berbaringlah di atas tubuh sebelah kanannya. Berbaringlah di atas tubuh sebelah kanannya. Inilah sunnah yang dianjurkan sebelum tidur. Berwudu terlebih dahulu. Dan sunnahnya tidurlah, berbaringlah di atas sisi tubuh yang sebelah kanan. Di atas sisi tubuh, di atas sisi tubuh yang kanannya. Maka berdasarkan hadis ini dianjurkan kaum muslimin ketika hendak tidur berwudu terlebih dahulu, dan insya-Allah tidurnya lebih barokah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain
barang siapa yang tidur sebelumnya dia berwuduk terlebih dahulu, maka malaikat akan masuk ke dalam bajunya tidur. Maksudnya tidur menemaninya. Malaikat akan menemani tidurnya. Barang siapa yang tidur yang sebelumnya dia berwuduk, maka tidurnya ditemani malaikat, dan itu menunjukkan Allah atau malaikat mencintai orang-orang yang berwuduk sehingga pantas untuk ditemani tidurnya atau didoakan oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, disunnahkan berwuduk setiap kali berhadas, setiap kali buang angin dia berwuduk, setiap kali buang air kecil setelahnya dia berwuduk, setiap kali buang air besar dia berwuduk. Ini sunnah, selalu dalam kondisi berwuduk. Kapan batal wuduknya dia berwuduk lagi. Kapan wuduknya batal maka dia berwuduk kembali. Maka setiap kali dia berhadas dia berwuduk. Hal ini dianjurkan, disunnahkan berdasarkan sebuah hadis yang sahih. Rasulullah disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam mendapati pagi pada suatu hari beliau memanggil sahabat Bilal. Wahai Bilal, kata Nabi, dengan apa engkau bisa mendahului diriku ke surga? Sesungguhnya aku, kata Nabi, masuk ke dalam surga tadi malam. Jadi malam tersebut Rasulullah masuk ke dalam surga. Maka aku mendengar suara langkah kakimu di depanku di dalam surga. Apa yang menyebabkan engkau mendahului diriku ke surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Bilal. Maka sahabat Bilal mengatakan, ma adzantu illa sallaitu rak'atain wa la asabani hadathun qattun illa tawaddatu. Tidaklah aku mengumandangkan azan melainkan setelahnya pasti aku solat 2 rakaat. Jadi namanya solat bainal azan wal iqamah. Jadi dianjurkan ya solat bainal azan wal iqamah. Jadi kalau setelah azan jangan hanya diam saja. Apalagi ada kesempatan untuk solat 2 rakaat. Kecuali kalau muazzinnya langsung qomat, maka disunnahkan solat bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Wala asabani, dan tidak aku ditimpa atau berhadas melainkan aku segera berwuduk. Ternyata sebab sahabat Bilal mendahului Rasulullah masuk ke surga, terompanya adalah dikarenakan sahabat Bilal setiap kali mengumandangkan azan setelahnya dia salat 2 rakaat. Dan setiap kali dia berhadas dia langsung berwuduk. Ini menunjukkan amalan yang utama dan disunnahkan, dianjurkan. Bahkan barang siapa yang konsisten dengan 2 amalan ini, mudah-mudahan dia termasuk temannya Bilal yang segera atau cepat masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Maka jangan buang kesempatan solat setelah azan, dan jangan buang kesempatan setelah berhadas langsung berwudu. Kemudian yang keempat, yang dianjurkan atau disunnahkan berwudu, yaitu setiap kali akan solat. Setiap kali akan solat.
Misalnya seseorang salat maghrib, maka dia berwuduk. Kemudian salat isya, dia berwuduk lagi. Walaupun tadi wuduk salat maghribnya belum batal. Walaupun tadi wuduk salat maghribnya belum batal, itu disunnahkan wuduk kembali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu'in wa ma'a kulli wudu'i bisiwakin." Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi, aku perintahkan mereka untuk berwuduk setiap kali hendak salat. Jadi setiap kali hendak salat berwuduk, walaupun wuduk yang sebelumnya belum batal. Walaupun wuduk yang sebelumnya belum batal, tapi tetap disunnahkan berwuduk kembali. Kemudian yang kelima, disunnahkan berwuduk setelah mengangkat mayat. Setelah mengangkat mayat. Man ghasala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayat, disunnahkan mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang membawa keranda mayat atau mengangkat mayat, memikul mayat, falyatawadda, maka disunnahkan berwuduk. Jadi setelah mengangkat mayat, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Albani, disunnahkan berwuduk. Adapun bagi orang yang memandikan, disunnahkan mandi. Disunnahkan mandi. Kemudian yang keenam, disunnahkan berwuduk setelah muntah. Setelah muntah. Misalnya ada seseorang berwuduk untuk salat maghrib. Sebelum salat maghrib ternyata dia muntah. Batal tidak wuduknya? Wuduknya tidak batal. Tetapi disunnahkan berwuduk kembali. Disunnahkan untuk berwuduk kembali karena yang namanya muntah. Maka hendaknya ketika seorang muntah disunnahkan wuduk kembali. Kemudian yang ketujuh, disunnahkan berwuduk karena memakan makanan yang tersentuh api atau memakan makanan yang dibakar. Seperti makan apa? Sate. Jadi sudah makan sate, disunnahkan berwuduk kembali. Makan ayam bakar misalnya, atau daging bakar, atau yang semisalnya, disunnahkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Tawadda'u mimma massatin nar. Berwuduklah kalian, kata Nabi, karena memakan makanan yang disentuh api. Jadi berwuduklah kalian, kata Nabi, karena memakan makanan yang tersentuh api atau yang dibakar. Kemudian berikutnya, yang kedelapan, disunnahkan berwuduk ketika orang itu junub yang dia ingin makan atau minum. Jadi disunnahkan bagi orang yang dia junub, ketika dia hendak makan dan minum, padahal dia belum mandi suci atau mandi wajib, sebelum makan dan minum disunnahkan dia untuk berwuduk. Dan sebagian ulama memandang makruh orang yang junub langsung tidur, atau makruh orang yang junub langsung makan tanpa berwuduk. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah mengatakan, thalathatun, ada 3 golongan, kata Nabi, la taqrubuhum al-malaikah. Ada 3 golongan, kata Nabi, yang tidak didekati malaikat. Malaikat tidak mau dekat dengannya. Yang pertama, jifatul kafir.
Golongan yang tidak didekati malaikat yang pertama adalah bangkainya orang kafir. Wathani, dan yang kedua, wal mutadamhu bil khaluq. Yang kedua yang tidak didekati malaikat adalah orang yang berlebihan memakai parfum. Orang yang berlebihan memakai parfum. Parfumnya khusus di sini adalah untuk wanita. Jadi wanita yang berlebihan memakai parfum, maksudnya bukan pada tempatnya dia memakai parfumnya, keluar rumah dia memakai parfum, maka tidak didekati malaikat. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wal junub illa ayatawadda. Yang tidak didekati malaikat yang ketiga adalah orang yang junub sampai dia berwudu. Jadi kalau ada orang tidur dalam keadaan junub dari malam sampai pagi, maka dia tidak didekati malaikat. Dia tidak didekati malaikat. Maka hendaknya seseorang kalau telah junub segeralah berwudu, minimalnya berwudu dulu. Baru kalau memang dia ingin menunda mandi silakan. Tetapi yang lebih afdal segera mandi. Yang lebih utama segera mandi sucinya atau mandi wajibnya. Kemudian berikutnya disunnahkan untuk berwudu adalah karena ingin mengulang hubungan suami istri, karena ingin mengulang jima'nya atau mengulang hubungannya. Ketika ingin mengulang jima'nya, disunnahkan berwudu kembali berdasarkan hadis, idza ata ahadukum ahnaha thumma arada an ya'uda falyatawadda. Barang siapa di antara kalian mendatangi istrinya kemudian ingin mengulangi yang kedua, yang ketiga atau seterusnya, maka hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Jadi disunnahkan berwudu terlebih dahulu karena ingin mengulangi jima'nya. Kemudian yang terakhir yang dianjurkan berwudu adalah ketika orang yang junub ingin tidur namun tidak mandi junub. Jadi ketika seseorang ingin tidur di malam hari, disunnahkan dia berwudu ketika dia dalam keadaan junubnya. Lebih ditekankan dikarenakan khawatir dia meninggal dalam keadaan junub ketika tidur, sementara orang tidak tahu kalau dia junub. Akhirnya mandinya yang meniatkannya bukan mandi junub tapi mandi mayit, mandi jenazah biasa. Maka hendaknya seseorang minimalnya berwudu sebelum tidurnya, karena berwudu setelah junub itu mengurangi kadar yang namanya junub seseorang, sehingga dia dibolehkan untuk makan, minum, tidur. Tetapi kalau ditanya bagaimana hukumnya jika melanggar, tidak berwudu sebelum tidurnya ketika junub, tidak berwudu sebelum makan ketika junub, tidak berwudu sebelum minum ketika junub, apa hukumnya? Ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya boleh, ada yang mengatakan hukumnya mubah atau boleh. Maka dalam hal ini terjadi silang pendapat. Maka kalau ditanya mana yang lebih kuat, yang mubah atau yang makruh, maka dalam hal ini lebih hati-hatinya adalah seseorang untuk berwudu, dikarenakan itulah yang lebih utama dan lebih mencocoki sunnah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Maka inilah tempat-tempat yang dianjurkan seseorang untuk berwudu. Mudah-mudahan bisa diamalkan, dan sesungguhnya berwudu ini adalah amalan yang ringan,
hanya saja berat bagi sebagian orang karena tidak mengharap pahala dari Allah. Seandainya manusia melihat pahala keutamaan berwudu, melihat besarnya ganjaran orang yang berwudu, pastilah manusia akan berlomba-lomba untuk berwudu dan melakukan amalan-amalan wudu tersebut dan mencocoki sunnah Rasulullah agar wudunya wudu yang sempurna, menghapus dosa, mengangkat derajat dan menerangi cahayanya pada yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadza, kita cukup sampai di sini kajiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.